Ya, saat ini Surya berada di gedung DPRD Jember, di Komisi D DPRD Jember, dan saat ini bersama dengan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Jember, Pak Nur Hasan. Jadi Pak Nur Hasan ini juga kalau dari partainya Partai Keadilan Sejahtera, Pak Nur Hasan ini adalah Sekretaris DPD PKS Jember. Jadi seperti diketahui bersama, pada Rabu 22 Juli kemarin kan DPRD Jember memakzulkan atau memberhentikan Bupati Jember, dan bulat dari 7 fraksi oleh 47 anggota dewan termasuk ini PKS Pak Nur Hasan. Nah, tapi setelah ini kan masih ada kerja-kerja roda pemerintahan Kabupaten Jember kan masih berjalan juga, ada kerja-kerja eksekutif dan legislatif yang juga harus dikerja bareng. Ada banyak pembahasan yang ini karena mengingat masih bulan Juli ya, masih tengah tahun di tahun 2020 ini. Nah, ini setelah pemakzulan ini nanti seperti apa Pak kinerja dan kerja bareng antara eksekutif dan legislatif, mengingat kalau berbicara dengan undang-undang pemerintah daerah itu kan ada 2 unsur, eksekutif dan legislatif di sini. Jadi pasca pemakzulan ini nanti seperti apa Pak Nur Hasan? Ya, jadi kita ingat hari Rabu kemarin Jember menjadi viral ya, mungkin se-Indonesia ya. DPRD Jember memasukkan Bupati Jember. Untuk ke depan sebenarnya banyak sekali kerja-kerja yang harus kita lakukan yang melibatkan 2 kelembagaan ini ya. Sebenarnya DPRD dan Bupati ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ya, karena pemerintahan daerah. Nah, secara otomatis kerja-kerja bareng ini masih banyak tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan di tahun ini. Yang pertama, pembahasan kita harus memikirkan APBD 2020 ini yang sampai detik ini belum selesai. Yang kedua, ini KUA PPAS 2021 juga sudah masuk awal bulan ini, awal bulan Juli ini. Yang ketiga, hasil audit BPK sudah turun, sudah diterima oleh pimpinan, secara otomatis kita sudah diwajibkan untuk segera membahas LPP. Ini kerja-kerja besar sebenarnya. Yang terakhir, ini yang lain ini, yaitu kerja-kerja DPRD sebagai lembaga wakil rakyat yang juga harus tetap melayani kepentingan-kepentingan masyarakat yang itu tidak bisa diganggu-gugat. Nah, 3 hal yang di atas ini menurut saya masih harus kita bicarakan bersama dengan pimpinan tingkat fraksi, bagaimana menyikapi kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib sebenarnya, yang akan menjadi perda-perda wajib yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun, itu wajib. Nah, ini bagaimana menyikapinya dengan kejadian DPRD memakzulkan. Ini perlu rapat bersama, nanti kita buka undang-undangnya. Apakah setelah ini sudah kita tidak mau ketemu bupati atau mengharamkan pertemuan dengan bupati, ya itu kita belum tahu, mungkin kita cari kesepakatan. Memang kan ini masih secara politis ya, secara administrasi belum, masih jauh, karena ini siapa yang berhak memutuskan bupati itu berhak dimakzulkan atau tidak, itu kan ke MA. Nah, kalau ke MA nanti bupati memang diamini oleh MA keputusan DPRD, maka ya kita menjadwalkan untuk memperhatikan bupati. Tapi kalau MA tidak mengamini keinginan pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD, ya mau tidak mau kita harus menerima itu dan tetap mengakui Bupati Faida ya tetap sebagai Bupati Jember. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana kepentingan-kepentingan masyarakat yang disalurkan lewat kami, terutama di tingkat komisi-komisi. Nah, alhamdulillah, karena kita juga di Komisi D terutama menaungi masalah pendidikan dan permasalahan di pendidikan banyak sekali. Nah, kemarin kita acara hearing pun kemarin kita batalkan karena ada kejadian hari Rabu kemarin. Cuma kita menyikapi mau dipanggil lagi, insya Allah kita mendapat izin, karena mau tidak mau kepentingan masyarakat ini tidak boleh kita abaikan. Harus kita perjuangkan, kita sebagai penyalur aspirasi harus kita salurkan kepada dinas-dinas yang menjadi tupoksinya. Nah, ini yang tidak boleh ini menjadi mandek gara-gara pemakzulan. Kalau mungkin yang ada hubungannya dengan bupati, oke lah boleh mandek.
tapi kalau untuk kepentingan masyarakat ini yang tidak boleh. Nah, apalagi sekarang zamannya COVID kayak begini, pendidikan carut marut karena daring ini orang tua. Nah ini kan menjadi persoalan yang kita tidak boleh terus berhenti, tidak mau menyalurkan, tidak boleh. Komisi tetap harus tetap berjalan. Menurut saya itu komisi harus tetap berjalan. Dan insya Allah pimpinan akan mengamini kalau soal ini. Jadi kalau untuk yang kerja-kerja komisi yang itu menampung dan mencarikan solusi terhadap aspirasi masyarakat tetap harus berjalan ya Pak Nur Hasan ya? Ya, kalau menurut saya tetap harus berjalan. Dan saya kemarin memaksa bahwa tetap masalah yang ada keterkaitan dengan komisi D kita tetap harus kita jadwalkan. Jadi kita tidak boleh menutup pintu aspirasi masyarakat ini hanya karena pemazulan ini. Kerja-kerja itu harus tetap berjalan. Baru yang ketika ini ada agenda besar pembahasan bersama tentang LPP, laporan pertanggungjawaban, kebijakan umum anggaran, dan juga tentang audit BPK tadi, itu masih menunggu kesepakatan bersama di DPRD Jember? Ya, mungkin kalau langkah-langkah untuk pembahasan yang kayak kuat, rancangan kuat sudah masuk, rancangan BPAS juga sudah masuk, terus ada surat dari gubernur untuk segera membahas LPP karena audit BPK sudah diterima oleh pimpinan, kan itu biasanya 2 minggu harus dibahas. Nah mungkin sebentar lagi akan masuk kalau memang ada pembahasan PABBD 2020 mungkin sebentar lagi akan masuk. Jadi masih banyak kerja-kerja besar yang harus kita lakukan bersama Bupati. Tetapi dengan pemazulan ini ya kita belum bisa. Saya secara pribadi ya masih belum berani berpendapat karena ya itu menunggu keputusan dan kesepakatan bersama antara pimpinan, fraksi-fraksi yang ada di sini dan pimpinan-pimpinan komisi juga. Nah, ini perlu bertemu bareng bagaimana menyikapi itu. Tapi jangan dikorbankan kepentingan masyarakat ketika menyalurkan aspirasi lewat kita. Ini berarti masih banyak hal yang harus dilakukan dan harus secara maraton juga dibahas secara serius ya di DPRD Jember. Nah ini terus kembali ke soal hak menyatakan pendapat yang kemarin pemakzulan Pak Nur Hasan. PKS termasuk salah satu, kan ada 7 fraksi di DPRD Jember yang itu semuanya kemarin bersepakat untuk memakai hak menyatakan pendapat dan memberhentikan bupati. Kalau dari PKS sendiri alasan yang dipakai apa Pak Nur Hasan? Jadi dengan bergulirnya dari awal ini interpelasi, angket sudah berjalan dan kesepakatan semua partai antar pimpinan partai itu juga sudah terjadi kesepakatan. Jadi dasar dari yang kita buat rata-rata sama dengan partai-partai yang lain ya, cuma sebagian besar adalah persoalan-persoalan administrasi. Nah ini yang menjadi pertimbangan kami karena yang pertama ini menjadi kesepakatan semua partai di Kabupaten Jember tentang kegiatan interpelasi, angket dan HMP ini menjadi kesepakatan bersama sehingga kami sebagai perpanjangan tangan dari partai yang ada di DPRD ini mau tidak mau kita harus mengamankan keputusan partai. Kalau alasan yang dipakai memang persoalan-persoalan yang dipakai apa sih yang menjadi dasar ini pemakzulan? Ya kalau saya yang sudah lama memang merasakan betul ya, kita bisa, yang baru pun juga sudah merasakan bagaimana satu ketika pembahasan di tahun dari 2016, 2017, 2018, 2019 memang selalu menjadi masalah ya, terjadi konflik. Bahkan kita APBD 2019 itu kita APBD yang tercepat dan kita sudah malas membahas karena memang rancangan-rancangan yang dikirim oleh pihak eksekutif itu rata-rata tidak bisa dirubah sama sekali. Jadi seolah-olah kita ini menjadi bukan stable. Itu memang betul dan ini kita rasakan. Yang kedua, banyak sekali permasalahan-permasalahan ya, yang bersifat administrasi. Ini kayak surat tanggal 11 November 2019 surat dari Kemendagri itu secara tegas itu merupakan teguran dan bukan hanya teguran, meminta kepada bupati untuk mencabut 30 KSOTK dan 15
15 SK pengangkatan ya. Dan ini sampai itu menjadi bargaining teman-teman di DPRD untuk pembahasan. Nah, tapi sampai detik ini juga belum ada tindakan tegas untuk pencabutan 30 KSOTK. Tapi memang benar untuk KSOTK 2020 ini memang sudah berubah. Sudah berubah, sudah sesuai dengan KSOTK yang ada di atasnya. Jadi tidak ada masalah dengan 20, cuma apakah SK Mendagri itu dilanjutkan, apa sudah dilaksanakan atau belum, ini yang menjadi masih tanda tanya besar, dan ini pihak eksekutif tidak bisa menjelaskan. Karena apa DPRD tidak pernah melihat secara fisik atau mungkin mendapat laporan atau tembusan bahwa ini loh sudah diperbaiki kayak gitu? Iya, satu yang menjadi masalah komunikasi tidak jalan, sehingga dari pihak eksekutif juga kalau memang dia ada inisiatif untuk melaporkan apa yang telah dia perbuat terhadap surat Kemendagri yang tertanggal 11 November 2019. Nah, ini tidak dilakukan sama sekali, sehingga kita sebagai anggota DPR ini ya tidak tahu sama sekali apakah itu sudah dilaksanakan atau belum. Tetapi kenyataannya memang belum dilaksanakan. Ini terbukti ketika kita difasilitasi oleh Inspektorat Provinsi kemarin di Pak Korwil, yaitu anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember dan TAPD Kabupaten Jember. Kita datang ke sana untuk membahas itu, walaupun akhirnya juga terjadi kebuntuan. Jadi memang kalau bisa ditarik ke belakang, ini sebenarnya ada faktor komunikasi politik dari dua lembaga pemerintah negara ini yang harus diperbaiki. Oh ya, kuncinya itu. Sebenarnya tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan komunikasi dan duduk bareng. Kalau perlu ngopi bareng. Kalau perlu satu cangkir itu berlima lah, ketua 4 sama bupati itu cangkirnya 1 aja. Itu sangat bagus. Selama ini kan buntu komunikasi. DPRD ini kan pimpinannya yang memimpin kan pimpinan. Yang komunikasi ya seharusnya pimpinan berempat itu sama bupati. Kalau ini clear dan bisa bagus komunikasinya, saya yakin semuanya bisa terselesaikan. Kalau tahun ini menurut saya, karena ini tahun politik, ya wajar lah. Situasi kayak begini ini wajar karena ini tahun politik. Ya demikian ngobrol dengan Pak Nur Hasan, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jember yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember.